bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 17 ayat 1 dan 2. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena di pagi hari ini dengan keadaan yang baik, kami boleh menyambut hari yang baru. Biarlah kiranya cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan boleh kami rasakan dan juga boleh kami hadirkan melalui perilaku cara hidup kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang kami baca dan renungkan sebentar lagi boleh menjadi sumber kekuatan panduan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai 21. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 21 demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, surat Petrus yang baru saja kita baca ini cukup keras. Petrus bahkan tampak sangat marah dan berpanjang lebar mendaftarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang berkuasa menghukum bahkan membinasakan orang-orang yang fasik. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi sehingga Petrus tampak sangat marah? Ya, dengan sangat keras dia menggambarkan kelakuan orang fasik sebagai sesuatu yang keterlaluan, bahkan dikatakan malaikat aja nggak seberani itu. Bahkan ketika malaikat harus menghukum, diberi tugas oleh Tuhan untuk melaksanakan penghukuman bagi orang fasik, tidak pakai kata-kata hujatan. Sementara manusia ini yang begitu terbatas, begitu lemah, jahatnya sudah sangat keterlaluan. Nah, saudara-saudara, salah satu kalimat kunci dari perikop ini adalah hipotesisnya Petrus adalah Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Atau dengan kata lain, Gusti ora sare. Tuhan tahu mana yang benar, yang saleh, dan yang jahat, yang palsu. Dan Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang yang benar, seperti dikatakan Nuh dan keluarganya, Lot dan juga anak-anaknya diselamatkan, walaupun mereka harus menderita hidup di tengah orang-orang yang fasik, Tuhan pada akhirnya menyelamatkan mereka. Dan orang-orang yang tampaknya jumawa dengan kejahatan mereka, pada akhirnya Tuhan membinasakan mereka. Nah, saudara-saudara, jarang ya Petrus tidak sekeras Paulus dalam surat-suratnya. Surat-suratnya cenderung penuh dengan nasihat tentang hidup damai, hidup baik, kalau engkau berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepadamu, dan sebagainya. Tapi dalam suratnya yang kedua ini, Petrus bicara sangat keras, bahkan panjang. Apa yang terjadi? Nah, rupanya saat itu saudara-saudara banyak guru-guru palsu. Banyak tokoh-tokoh jemaat, tokoh-tokoh gereja yang menggunakan kedudukan mereka justru untuk menyesatkan orang-orang yang baru bertobat. Dan ini yang membuat Petrus sangat marah. Ibaratnya dia katakan lebih baik mereka ini nggak usah bertobat. Karena kalau memang mereka belum bertobat, mereka ada di luar gereja, di luar jemaat, dan mereka kelakuannya jahat, mereka mengajarkan yang sesat, ya memang mereka ada di luar gereja. Tapi mereka ini seperti orang yang sudah bertobat, tapi malah menyesatkan orang-orang yang clueless. Nah, saudara-saudara, yang dikecam oleh Petrus bukan hanya kejahatan dalam arti perilaku, tapi terutama kejahatan dan keangkuhan hati manusia itu. Jadi mereka yang dikecam oleh Paulus ini bukan mereka yang melakukan dosa karena belum tahu apa yang benar dan yang salah, atau karena terpaksa karena kondisi kehidupan, misalnya harus melakukan pekerjaan, profesi yang tidak terpuji. Bukan. Tetapi mereka melakukan kejahatan ini dalam kebanggaan. Mereka bangga dengan dosa-dosa mereka, dikatakan berfoya-foya di siang hari, ya sesuatu yang dilakukan di siang hari bolong, supaya semua orang melihat, ditunjukkan tanpa ada rasa penyesalan. Jadi yang dikecam oleh Paulus adalah kesombongan mereka di hadapan Tuhan yang membuat perilaku mereka menyesatkan sesama mereka lagi. Nah, saudara-saudara, mari kita periksa diri kita sendiri. Jangan-jangan nih kita sebagai orang gereja, sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita ternyata sebagai orang-orang yang di mata Tuhan itu orang-orang yang akan dibinasakan. Sebaik-baiknya tentu kita menjadi orang yang benar, yang hidupnya menjadi berkat, yang hidupnya juga penuh dengan damai sejahtera. Tapi jangan sampai damai kita palsu. Jangan sampai kita merasa hidup kita baik-baik saja, padahal di hadapan Tuhan ada keangkuhan hati,
ada kekerasan hati yang membuat kita tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat yang salah dari yang dilakukan oleh orang-orang yang dikecam oleh Petrus adalah satu, keangkuhan di hadapan Tuhan. Dikatakan malaikat aja nggak sekurang ajar itu, malaikat aja nggak sesembarangan itu dalam berkata-kata, sementara kalian ini manusia sembarangan banget, omongannya penuh dengan kata-kata hujatan. Keangkuhan di hadapan Tuhan, tidak ada takutnya. Keangkuhan di hadapan sesama, berlaku seakan-akan hidup itu nggak seperti, kan katanya hidup seperti roda ya, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ketika kita di atas, apakah kita semena-mena kepada sesama? Apakah kita nggak ada takutnya bahwa suatu saat kalau kita jahat, kita juga bisa mengalami hal seperti itu? Itu bagian dari keangkuhan. Seakan-akan kita nggak bisa sakit, kita nggak bisa jatuh, kita nggak bisa lemah. Yang kedua, saudara-saudara, adalah gaya hidup yang hedonis, ya, berfoya-foya. Sebetulnya apa sih salahnya berfoya-foya? Apalagi mungkin saudara pikir saya pakai uang saya sendiri kok, nggak mencuri, nggak korupsi. Nah, saudara-saudara, bukan soal cara makan kita, atau baju yang kita pakai, atau mungkin liburan kita, bukan. Tetapi soal pemujaan terhadap kenikmatan jasmani dan juga kenikmatan yang harus sekarang. Kekristenan tidak mengecam kalau kita menikmati hidup. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu dulu dikritisi oleh para ahli Taurat karena dianggap, kok kamu makan minum sih? Kumpul-kumpul, tiap kali ada pesta, ada undangan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada. Lalu Yesus katakan, ya, Yohanes Pembaptis berpuasa tinggal di padang gurun, kamu kecam. Anak manusia, aku dengan murid-muridku makan, pergi ke pesta, dikecam gitu ya. Jadi sebetulnya kekristenan sendiri tidak melarang. Tetapi yang dikecam oleh Petrus adalah ketika kita memuja kenikmatan jasmani dan harus sekarang. Tidak ada disiplin rohani untuk menahan diri, untuk mengatakan tidak semuanya harus dinikmati. Nah, saat ini kita ada di masa puasa, masa prapaskah, di mana kita diajak untuk berpantang berpuasa. Ini adalah bagian dari latihan rohani, latihan spiritual. Walaupun kita nggak wajib puasa dari subuh sampai maghrib gitu ya, dan mungkin kita hanya cukup berpantang. Kadang-kadang sulit loh. Nah, tetapi ketika kita belajar mengorbankan apa yang kita mau, apa yang kita suka, menahan diri, itu bagian dari kita melatih. Karena kalau untuk sesuatu yang tidak dilarang kita bisa say no, karena kita punya komitmen pada Tuhan, maka untuk hal-hal lain kita akan punya kekuatan lebih untuk mengendalikan diri. Dan yang ketiga yang dikecam, yang salah dari mereka adalah bagaimana mereka menyesatkan orang lain. Saudara, orang tuh kadang-kadang ya, kalau bikin dosa itu suka ngajak-ngajak. Ya, kalau bikin bener juga mau ngajak-ngajak. Tapi lebih sering kalau berbuat salah, itu senang kalau ada temennya. Ya, kita kalau datang ke gereja telat, seneng kan ada temennya, saya nggak sendiri yang telat gitu ya. Atau kalau misalnya rumah tangga kita bermasalah, tahu ada orang lain juga bermasalah, ternyata semua orang juga begitu. Kita suka melihat orang lain juga punya dosa yang sama dengan kita, karena itu membuat kita merasa saya bukan yang paling buruk. Tapi jangan. Kalau kita tahu apa yang kita jalani tidak baik, tidak jadi berkat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, justru kita berusaha untuk keluar. Jangan malah mengajak. Kita sebagai tubuh Kristus justru saling mengajak, mengingatkan untuk melakukan yang baik, untuk hidup benar. Kita bersuka cita kalau ada yang bahagia, ada yang hidup dalam damai sejahtera, dan kita bersedih kalau ada yang susah, ada yang salah, sehingga kita mau merangkul mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, kiranya renungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk memeriksa diri kita, bukan untuk menunjuk orang, menghakimi orang, supaya pada seharinya nanti kita tidak menjadi orang-orang yang disimpan untuk hari penghakiman, tapi menjadi orang-orang saleh yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk karunia keselamatan, pembenaran kami atas dosa-dosa kami yang telah Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan.
Biarlah dalam rasa syukur itu kami dengan segala kesungguhan mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan kami, biar Engkau sendiri yang menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup layak dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang mengungsi akibat gempa di Pasaman Barat. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkenan untuk menyertai setiap dari mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka, dan menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendekam di sel tahanan. Entah karena kesalahan mereka, atau tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, atau karena ketidakadilan, atau karena hal-hal lainnya. Tuhan, apapun, mereka adalah sesama kami manusia yang membutuhkan kebaikan dan pengharapan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk itu. Biar dalam keadaan apapun mereka boleh mengalami kebaikan cinta kasih Tuhan, sehingga pengharapan selalu ada. Ada kesempatan bagi mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan jika mereka diperlakukan tidak adil, biarlah kiranya keadilan Tuhan tidak bisa dibungkam oleh manusia. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap terorisme dan radikalisme khususnya di negara kami. Tuhan tolong agar pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan juga dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk keutuhan bangsa kami, untuk perdamaian umat manusia di seluruh muka bumi, apapun yang menjadi perbedaan kami, biarlah kami boleh bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pelayanan dari para tenaga medis. Bukan saja di poliklinik gereja, tetapi di berbagai pusat-pusat kesehatan. Baik perawat, dokter, tenaga ambulans, tenaga administrasi, Tuhan, semua yang bekerja ambil bagian dalam pelayanan kesehatan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan yang menyertai setiap apa yang mereka lakukan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan tim digital ministry GKI Surya Utama. Engkau tahu betapa pelayanan kami ini masih sangat muda, tetapi ada banyak tanggung jawab yang harus dilakukan khususnya di saat new normal ini. Oleh karena itu Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami bisa melayani dengan baik dan berikan kami rasa tanggung jawab dan komitmen yang sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami dalam segala pergumulan kami, biar kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang menjawab apa yang menjadi pergumulan kami, dan biar kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.